Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin ibu hadirat sekalian yang masuk sebuah masjid An-Nur yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmatnya kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di awal waktu di Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima salat kita dan seluruh amal ibadah kita, melipat gandakan pahalanya dan menjadikannya sebagai penghapus atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita kitab Fathul Bari Mujib bab waqf, faslun fil waqfi atau waqaf. Sebelum kita mulai mengkaji bab ini, mari kita baca surah Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan tak lupa kita niatkan pahala materi ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya di alam kubur. Ala hazil niyah wa ala kulli niyyatin salihah wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم الدارين. فصل في الوقف. والوقف جائز بثلاثة شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون محظورا، وأن لا يكون في محظور، وأن لا يكون في محظور، وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. Pasal tentang wakaf di matanya kita baca, nanti sarannya kita akan lanjutkan ya. Al-waqfu jaizun bi thalathati syara'it. Wakaf hukumnya boleh dengan 3 syarat. Ayakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqaini. Ini syarat pertama. Ya, ada syarat terkait dengan harta yang diwakafkan. Itu sesuatu yang bermanfaat, yang dapat dimanfaatkan, yang menghasilkan manfaat di saat bersamaan. Harta benda tersebut tetap ada, tidak berkurang sedikit pun. Nanti kita akan jelaskan ya, itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya terkait dengan mauquf alaih, pihak yang menerima manfaat dari wakaf. Ayakuna ala aslin maujudin, menerima manfaat sesuatu yang ada. Wa far'in lain kote, dan memiliki keberlanjutan, sesuatu yang ada dan berlanjut. Itu mauquf alaihi, yaitu pihak yang menerima manfaat. Yang ketiga, wa alla yakuna fi mahzurin. Ini mauqufihi, manfaat tersebut. Ya, manfaatnya tidak boleh sesuatu yang dilarang. Itu terkait ya 3 syarat tentang wakaf. Ini singkat ya. Nanti syaratnya akan kita bacakan. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan terkait apa yang diinginkan oleh pewakaf. Wahwa, wakaf tersebut ala ma syaratul waqif, sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh waqif,
min taqdimin atau ta'khirin atau taswiyatin atau tabdilin. Siapa yang dahulukan, siapa yang diakhirkan, apakah dibagi rata ataukah ada yang dilebihkan. Nah, itu. Ya, jadi syarat itu tergantung keinginan si berwakaf. Itu singkatnya begitu ya. Sekarang syarahnya. Apa itu arti wakaf? Kalau dalam dunia hukum mesti selalu dimulai dengan definisi agar jelas sesuatu itu apa dan membedakan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kalau beda hukumnya beda. Ya. Kadang-kadang ada mirip tapi beda. Ya. Misalkan kalau kita beda nggak minjem uang dengan minjem barang? Minjem uang, minjem barang, beda nggak? Tapi kita bilangnya minjam juga. Nah, itu bahasa fikihnya beda. Kalau minjem uang, uangnya kita terima, kita pakai habis. Kita kembalikan gantinya, kan gitu. Gantinya kan bukan uang yang kita terima. Tapi kalau kita minjem barang, ya kita kembalikan ini lagi, bukan yang lain. Nah, kalau minjem uang, bahasa Arabnya ya, salaf atau qard, ya qarada atau istalaf. Nah, kalau minjem barang, ista'ara, ista'iru. Yang meminjamkan aro, barangnya ariyatun, beda. Ya, beda. Ya. Jadi kalau substansinya beda, namanya beda, hukumnya pun beda. Nanti kita akan tahu nih kalau udah tahu wakaf, apa beda wakaf dengan sedekah, nah kan gitu. Ya, oke. Nah, secara bahasa wakaf artinya habs. Dikata waqafa, berhenti. Apa yang maksud dengan berhenti? Sifat harta dalam sudut pandang Islam, nggak tahu kalau dalam sudut pandang ekonomi ya, nanti bisa dikasih masukan. Itu sifat harta itu tidak berhenti di satu tangan. Dia harus berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti dia nggak produktif. Dia harus berpindah agar produktif, menghasilkan manfaat. Contohnya, kayu yang tergeletak di atas tanah. Kalau dibiarkan tergeletak sana itu nggak produktif. Dipindahkan, dibawa ke tukang kayu, jadi kursi. Berubah nilainya kan? Ya. Nanti dari tukang kayu masih ada di distributornya lagi. Nah, atau yang paling sederhana, selembar uang. Selembar uang. Katakanlah 100.000. Dia kalau pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, uang ini sudah bisa memenuhi hajat orang banyak. Saya punya utang kepada si fulan. 100.000 saya bayar. Berarti selesai hajat saya. Ya kan? Nanti yang menerima uang 100.000 digunakan untuk bayaran sekolah anaknya. Selesai hajatnya. Ya kan? Sampai sekolah dibayar buat gaji guru. Selesai hajatnya. Dan seterusnya. Berarti uang selembar itu kan bisa memenuhi hajat orang banyak. Pada selembar doang. Dengan apa? Dengan berpindah. Dengan berpindah. Makanya konsepnya dalam Islam harta itu nggak boleh ditahan sebenarnya. Tapi ada satu. Untuk harta itu ditahan. Artinya dia nggak berpindah. Artinya kalau sudah diwakafkan nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah. Ya. Perpindahan harta itu kan bisa dengan dijual, dihibahkan, disedekahkan. Itu namanya berpindah kan. Dari tangan kita, di kantong kita, masuk ke loket masjid, berpindah. Ya kan? Nanti dari loket masjid, berpindah ke marpot sebagai gaji bulanannya. Begitu ya? Dan seterusnya akan berpindah. Ya. Nah dengan berpindah itu akan bertambah nilainya. Nah, tapi wakaf ini nggak bisa berpindah. Jadi harta yang sudah diwakafkan sudah berhenti di situ. Berarti nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan. Singkat kata, tidak bisa dipindah tangankan. Itu kalau sudah diwakafkan. Oke? Nah kalau gitu manfaatnya habis dong? Enggak. Nah ini yang fokus. Wakaf pertama kali sudah ada terjadi di zaman Rasul sehingga hukumnya jelas. Ya, jadi wakaf pertama adalah wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau punya sebidang tanah di Khaybar. Ya. Dia nanya, "Ya Rasul, saya punya tanah, ini gimana nih biar manfaat buat saya?" Rasul paham manfaat yang dimaksud bukan manfaat duniawi. Ya. Nah, yang dimaksud. Lalu Rasul menjawab, "In syi'ta tahbis aslaha
wasabbil samrotaha. Itu doang singkat. Ihbis aslaha wasabbil samrotaha. Gitu. Singkat cuma beberapa kata tuh. Ihbis aslaha, 2 wasabbil samrotaha. Itulah definisi wakaf yang paling singkat tapi sudah sangat jelas. Ihbis, tahan. Aslaha, aslun arti kan pokok. Kalau pokok berarti kan ada hasil. Pokoknya ditahan. Berarti apa? Nggak boleh dipindah tangankan. Makanya setelah itu Umar paham yang dimaksud oleh ihbis aslaha. Dalam hadisnya ya. Lalu Umar melanjutkan, oke, kalau gitu tidak akan saya pindah tangankan, nggak akan saya jual, termasuk tidak diwariskan. Kalau diwakafin nggak bisa diwarisin. Hati-hati ya, kalau bapak kita udah wakafin nggak boleh kita ambil tuh sebagai warisan. Kadang kan suka terjadi begitu ya, bapaknya udah wakafin sebidang tanah buat madrasah, dia digugat sama anaknya. Kan terkadang terjadi ya begitu. Ini hati-hati, nggak bisa jadi warisan. Kenapa? Karena sudah ditahan, nggak bisa dipindah tangankan. Wasabbil samrota, apa sabil? Dia kata fi sabilillah. Ya, dikata fi sabilillah. Jadi kalau kita terjemahkan samrotaha, buahnya. Berarti kan kalau tanah kan buahnya apa? Ya buah-buahan kan gitu ya. Tanah di pohonan gitu ya. Kan tanah Khaybar punya Umar banyak pohon kurmanya. Berarti hasilnya diapa? Dijadikan fi sabilillah. Dijadikan fi sabilillah. Nah itu definisi wakaf yang paling singkat. Habsul asli wa tasbirul thamrah. Itu udah paling singkat. 4 kata doang. Cukup. Habsul asli, menahan pokoknya, wa tasbil samrah, dan menjadikan buahnya fi sabilillah. Cukup jelas nggak? Cukup ya? Kita beli sebidang tanah. Kita wakafin artinya apa? Berarti ini tanah nggak bisa pindah tangan, nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, termasuk nggak bisa diwariskan. Terus wasabil samrotaha, berarti tanah ini harus produktif. Makanya istilah wakaf produktif itu namanya memberi sifat kepada sesuatu yang udah jelas. Ibaratnya air yang cair, ya air pasti cair, kalau nggak cair bukan air kan gitu. Makanya saya sekarang juga tergelitik juga istilah wakaf produktif. Ya wakaf harus produktif, harus wajib produktif, cuma mungkin yang dimaksud produktif itu yang ada nilai ekonomisnya. Nah mungkin itu yang dimaksud, gitu ya. Yang dimaksud mungkin begitu ya. Nilai produktif nilai ekonomisnya. Nah kalau orang wakafin tanah buat masjid, produktif nggak? Hah? Ya, tergantung lihat dari mana. Kalau lihatnya ekonomis, ya kagak. Tapi kalau lihat artinya pahala akhirat, ya nggak kehitung. Kecuali masjid terbengkalai, nggak diurus, nggak ada orang sholat, nggak ada azan. Nah itu baru nggak produktif namanya tuh. Paham ya? Makanya kalau pengurus masjid amanahnya berat. Karena dia harus berjuang gimana masjid ramai. Berat ya? Karena dia harus berjuang gimana masjid ramai. Karena yang wakafin tanah dia pengen berpahala. Nah kalau masjid sepi, apalagi mati. Ya Allah, senang banget kan? Ya. Nah mungkin yang dimaksud dengan wakaf produktif itu produktif yang sifatnya ekonomis. Ya kan? Misalkan sebidang tanah dibikin usaha di atasnya, kayak gitu ya. Itu yang mungkin yang dimaksud dengan produktif. Ya, mak saya agak tergelitik kayak gini. Nanti orang pahamnya kalau nggak produktif bukan wakaf. Ya wakaf juga, cuma produksinya bukan produksi yang sifatnya ekonomis. Ya kan? Begitu. Ya tadi kayak masjid kan. Nah, cuma akhirnya apa? Kadang lembaga-lembaga masjid bikin usaha ekonomi juga. Karena kalau nggak bikin ekonomi dianggap nggak produktif. Ya produksinya masjid apaan? Apaan produksinya masjid? Hah? Menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Nah itu produksinya. Ya kan? Kalau masjid nggak menghasilkan orang bertakwa nggak produktif namanya.
Berat jadi pengurus masjid ya. Karena harus mencetak orang-orang bertakwa. Kalau enggak produktif. Ya. Menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Produktif. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, memang di sini didefinisikan lebih rinci lagi. Habsu malin muayyanin. Menahan harta yang ditentukan. Berarti harta itu yang mana yang mau diwakafin nih? Tanah yang ini, tanah yang itu. Jelas yang mana hartanya. Qabilin lil naqli. Yang bisa dipindahkan dari pemilik ke wakaf. Ya. Dari pemiliknya, saya punya tanah, pindah dari tangan saya ke wakaf. Yumkinul intifa'u bihi. Yang mungkin dimanfaatkan. Makanya kalau kita mewakafkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan. Ma'a baqai ainihi. Nah ini poin penting nih. Ma'a baqai ainihi. Ainunnya, ainun itu nanti mata. Mata kan nanti untuk melihat. Jadi misalnya barang tersebut tetap ada. Berarti nggak boleh berkurang sedikit pun. Tanahnya 100 hektar, ya itu nggak berkurang sedikit pun. Ya. Maka kalau yang diwakafkan adalah barang yang habis dengan digunakan, oke? Nah, berarti nggak bisa. Contohnya apa? Wakaf makanan, ya nggak bisa makanan. Makanan kan manfaatnya dimakan, ya habis. Ini saya wakafin makanan. Secara istilah salah, secara pahala dapat sedekah, namanya bukan wakaf. Gitu. Paham ya? Kan sedekah makanan, be. Secara istilah salah, bukan wakaf makanan, sedekah makanan, kan gitu. Ya, tapi secara niat insya Allah berpahala, gitu. Misal salah nyebut aja wakaf makanan. Nah, makanan kan dimanfaatnya dengan dimakan habis. Nah, gimana dengan uang? Gimana dengan uang? Uang kan digunakan habis. Makanya kalau wakaf uang itu nggak boleh berkurang. Lembaga-lembaga zakat atau wakaf itu kalau bikin program wakaf uang itu uang nggak boleh berkurang. Boleh dipakai tapi nggak boleh berkurang. Biasanya kalau wakaf uang itu nanti dipinjamkan ke orang-orang miskin yang butuh modal usaha. Nah, nggak boleh berkurang, harus balik. Begitu. Ya, ibaratnya masjid manfaatnya apa? Untuk pakai ibadah kan? Uang manfaatnya apa? Untuk modal usaha. Gitu ya. Jadi nanti kalau masjid ini pengen program wakaf uang, nah itu singkatnya. Ya, ini nanti uangnya dipinjamkan kepada orang-orang miskin sebagai modal usaha, harus balik. Karena kan bau kue ini tetap ada. Ini namanya tawassul fil istihad, ya, memperluas istihad. Mestinya kalau menurut mazhab Syafi'i nggak bisa wakaf uang. Kenapa? Karena uang dipakai habis. Ya, tapi fatwa sekarang ulama mayoritasnya membolehkan wakaf uang. Beda dengan wakaf dengan uang. Lain lagi nih. Ada wakaf uang, ada wakaf dengan uang. Kalau wakaf dengan uang artinya kita kumpulkan uang untuk membeli aset wakaf. Nah, itu wakaf dengan uang namanya. Oh Pak, kita pengen bikin masjid, butuh tanah 1000 meter. Kita udah ketemu lokasi tanahnya, harganya semeter 100.000. Ayo, ada mau wakaf nggak? Nah kan begitu, ya kan? Kan yang dikumpulin duit kan? Iya. Nah, itu namanya wakaf dengan uang. Termasuk pembangunan masjid, itu namanya wakaf dengan uang. Ya kan? Nih 100.000, nih 1 juta. Ya, misalkan Bapak, ini masjid kita lagi pengen lanjutkan pembangunannya, ya, untuk pemasangan lantai butuh per meternya 1 juta. Anda mau wakaf nggak? Nah, itu boleh juga tuh, namanya wakaf dengan uang. Jelas ya? Makanya masjidnya harus eksis, harus tetap ada, nggak boleh dibongkar. Makanya harusnya kita tuh berjuang jangan sampai masjid ada yang dibongkar. Ini kan katanya berita di mana tuh? Di Afrika, negara apa itu saya lihat di berita, sama pemerintahnya masjid dibongkar dengan alasan nggak punya izin. Nah, ya masa gagal nggak punya izin masjid dibongkar? Ya bikinin aja izinnya, emang udah jadi existing kan gitu. Kan dalam peraturan kan ada bikin IMB setelah bangunan jadi.
Begitu ya. Ada bikin IMB sebelum bikin bangunan, ada bikin IMB setelah bangunan jadi. Kan ada yang begitu. Ya kan? Cuma status hukumnya doang beda. Yang saya tahu kalau IMB sebelum bangun, IMB sekali. Selama-lamanya nggak bikin 2 kali. Tapi kalau IMB setelah bangunan jadi, itu ada masa berlakunya 3 tahun, nanti perpanjang. Itu yang saya tahu begitu. Ya, itu namanya IMB setelah bangunan jadi. Ya bikinin aja IMB-nya masih jadi, masih dibongkar gara-gara nggak ada IMB. Ya kan begitu ya? Kita lanjut. Wa qat'u tasawufihi, dan putus tindakan hukum apapun terhadap tersebut. Ada apa? Nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan, dan seterusnya. Ala yusrafa fi jihati khairin. Nah, hasilnya disalurkan ke hal-hal yang baik. Taqarruban ila Allah, dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah. Udah paham ya wakaf apa nih? Ya. Jadi beda dengan sedekah. Nah, wakaf juga termasuk sedekah. Salah satu bentuk sedekah. Salah satu ya. Sedekah berarti lebih umum. Sedekah itu apa sih? Membelanjakan harta dengan tujuan mengharapkan pahala. Itu namanya sedekah. Itu definisi sedekah. Membelanjakan harta dengan tujuan mengharapkan pahala. Itu namanya sedekah. Kalau infak itu lebih umum. Tanpa melihat tujuan. Membelanjakan harta itu namanya infak. Ya. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kalau mengharapkan pahala, namanya sedekah. Kalau mengharapkan hubungannya menjadi baik, itu namanya hadiah. Gitu ya. Kalau pemberian tanpa mengharapkan apa-apa, itu namanya hibah. Oke? Jelas ya, begitu. Nah, kalau wakaf, ya, ini harta bukan kita kasih orang, agak. Kita tahan berhenti di sini, udah. Tapi nanti hasilnya untuk fisabilillah, mungkin untuk anak sekolah, mungkin untuk anak yatim, untuk miskin, atau mungkin untuk ibadah. Ya, salah jelas ya. Nah, syarat tentang pewakif adalah orang yang boleh melakukan tindakan hukum. Atau dengan lain, orang yang memiliki kecakapan hukum. Kalau menurut undang-undang kita, berarti udah punya KTP, gitu ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Maka nanti dalam pikirannya saya yang menama, ya kan? Dalam keadaan sehat walafiat, begitu kalimatnya, ya kan? Menyatakan telah mewakafkan harta saya berupa sebidang tanah seluas yang berada di lokasi. Nanti kalau kamu begitu, ya kan ada kata-kata dalam keadaan sehat walafiat, ya gitu. Karena itu untuk menunjukkan, ya kalau dicakap. Ya, dan kalau bahasa fikihnya balik, ya kalau bahasa kita cukup umur, ya, maka saja kan punya KTP 17 tahun ke atas, gitu. Oke. Nah, kemudian syarat berikutnya syarat terkait dengan hartanya, harta yang diwakafkan. Tadi syarat pertama sudah kita bahas, yaitu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat. Jadi kalau kita mewakafkan harta nggak bisa dimanfaatkan, ya nggak sah wakafnya. Ya, jadi kalau kita misalkan punya tanah, ya tanahnya bisa digunakan, jangan tanah yang nggak bisa digunakan. Misalkan tanahnya batu, mau dibangun susah, mau ditanamin susah, nah kan begitu. Ya kan, tanahnya rawa misalkan. Nah, kalau rawa kan repot juga kan, mau tanamin nggak bisa kan rawa. Butuh modal lagi kan, buat dikelola, diolah dulu tanahnya. Berarti mewakafkan itu yang bermanfaat. Kemudian manfaatnya pun mubah, mubah, ya, bukan manfaat yang nggak mubah. Seperti misalkan apa namanya sihir, tapi manfaatnya kan haram, manfaatnya haram, gitu. Ya, jadi manfaat yang mubah. Ya. Contohnya kalau di sini ya, falasu waktu alatilahi, nggak boleh mewakafkan alat-alat yang sifatnya melalaikan, ya. Kalau diterjemahkan umumnya alat adalah itu alat musik, yang begitu, ya. Kemudian, ya, manfaatnya memang tidak harus saat ini ada, mungkin manfaatnya akan datang berikutnya. Misalkan kita wakafkan tanah, ya kan? Mungkin tanahnya nggak langsung bermanfaat, tapi nanti kita tanamin pohonan dulu,
baru berbuah, baru bermanfaat. Nah, gitu ya. Arti manfaatnya nggak harus real ada saat diwakafkan, tapi namanya bisa mendatangkan manfaat. Kemudian tadi ya yang kita katakan bako ini ya, barangnya bendanya masih ada. Itu syarat berkait dengan barangnya berarti bermanfaat, manfaatnya mubah, dan barang yang diwakafkan tetap ada. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan mauquf alaihi. Jadi syarat mauquf barang yang diwakafkan, syarat wakif yang mewakafkan, syarat mauquf alaihi pihak penerima manfaat. Itu bahasa penerima manfaat. Bedakan antara penerima wakaf dengan penerima manfaat wakaf. Kalau yang menerima wakaf itu namanya nazir, orang yang bertanggung jawab mengelola harta zakat. Itu yang menerima zakat. Karena harus ada penerimanya. Karena dalam Islam harta itu harus ada khalifahnya, harus ada yang ngurus. Jadi kalau kita mewakafkan sebidang tanah, ketika akad harus ada pihak yang menerima. Siapa nih? Biasanya kalau mau kuat secara hukum, biasanya menerima tuh yayasan. Jadi yayasan sebagai nazir namanya. Bukan pemilik, tapi nazir. Baru nanti ulama beda pendapat, sebenarnya itu milik siapa. Nah, nanti beda pendapat. Ada mengatakan jadi milik Allah, ya kan? Ada mengatakan jadi milik nazir, ada mengatakan jadi milik penerima manfaat. Tapi itu perbedaan yang tidak menghasilkan hukum yang apa ya? Yang perbedaannya itu gak menghasilkan hukum yang apa namanya? Yang membuat masalah menjadi lebih kompleks, enggak. Sama aja. Ya, mau siapapun pemiliknya, karena kan fokusnya bukan milik, tapi apa hasilnya. Hasilnya itu fokusnya. Ya, makanya pemiliknya siapa itu tidak seberapa penting status pemiliknya. Ya, yang pasti manfaatnya buat siapa dan ada nazirnya. Nah, di sini nggak dibahas nih nazirnya, yang dibahas mauquf alaihi, pihak penerima manfaat. Syaratnya apa? Maujudun, penerimanya ada. Kalau belum ada nggak boleh. Ini saya wakafkan untuk anak-anak keturunan saya yang akan lahir. Nah, nggak boleh. Karena belum ada. Ya, belum ada. Nah, dibilang begini, ini kebun saya hasilnya nanti untuk anak keturunan saya. Nah, belum lahir, belum ada. Nanti berikutnya baru untuk fakir miskin. Nah, yang pertamanya belum ada, nah fakir miskinnya ada. Ya, makanya nggak boleh yang apa namanya yang belum ada, harus yang sudah ada. Yang kedua, layan qati' dan nggak habis penerimaan manfaatnya. Ya. Contohnya apa? Ini saya wakafkan untuk fakir miskin. Nah, fakir miskin kan nggak habis. Ada sampai akhir zaman pasti ada. Ya kan? Ini saya wakafkan untuk ibadah. Ya, ibadah kan ada terus. Nah, gitu. Ya. Jadi di sini nggak boleh yang penerimaan manfaatnya itu bisa berakhir, nggak boleh. Harus ada terus. Ya, harus ada terus. Gitu. Ya. Maka dipastikan penerimaan manfaatnya itu ada terus. Maka biasanya kan wakaf itu untuk fakir miskin, anak yatim, ya, untuk ibadah, untuk anak-anak sekolah kan gitu ya. Kan ada terus tuh. Gitu. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, syarat terkait dengan mauqufihi. Ya. Tujuannya untuk apa? Kalau misalkan fakir miskin, berarti kan jelas buat kebutuhan sehari-hari, ya kan? Buat anak sekolah, ya berarti buat biaya sekolah, kan gitu. Nah, tujuannya nggak boleh yang terlarang. Contohnya mewakafkan tanah untuk bangun gereja, nah nggak boleh. Ya, karena gereja buat ibadahnya non muslim yang di dalamnya terdapat penyembahan kepada selain Allah. Ya. Atau mewakafkan untuk tempat-tempat maksiat, nah lebih parah lagi. Ya.
Gitu, enggak boleh. Ya. Jadi intinya adalah intifaqul maksiyah. Harta yang diwakafkan tidak boleh untuk maksiat. Tapi kalau untuk hal yang sifatnya mubah, ya, contohnya apa? Buat jalan. Ini tanah saya wakafin buat jalanan. Nah itu buat, kan banyak ya. Orang dulu wakafin tanah buat jalan, banyak banget. Memang tanahnya luas. Ini kalau nggak dibikin jalanan, orang yang sebelah sana nggak dapat akses. Diwakafin, ini saya wakafin buat jalanan. Ya. Jadi niatnya wakafin buat jalan ya. Kalau secara hukum negaranya bukan wakaf, emang diambil negara. Ya, jadi tanah kita memang harus dipotong sebagian buat negara. Kalau secara hukum negaranya begitu. Nah kalau kita niatin buat wakaf, ya, supaya orang yang tinggal di bagian belakang saya bisa akses. Ya. Kalau secara hukum negara kan memang harus ada akses ke belakang. Makanya kita diambil tanah kita negara buat jalanan. Ya. Nah secara hukum fikihnya, nah itu kita niatkan sebagai wakaf. Jadi nggak harus wakaf itu untuk ibadah. La yustaratu fil waqfi zuhur qasdil qurbah. Ya, tidak disyaratkan dalam wakaf itu harus ada tujuan ibadah, tujuan pahala, nggak harus. Ya. Itu bukan syarat. Bal intifaul maksiyah, yang penting tidak mengandung maksiat. Ya, jadi tidak untuk membantu maksiat gitu. Ya, misalkan kita mewakafkan kepada orang-orang fakir, silakan. Bahkan wakaf untuk orang kaya pun boleh. Gitu. Kenapa? Karena bukan maksiat, bukan maksiat. Oke. Kemudian syarat berikutnya. Wa yustaratu fil waqfi alla yakuna muaqqatan ka waqaftu hadha sanatan. Wakaf itu nggak boleh muaqqat, temporer. Seperti ini saya wakafin 1 tahun. Nah, tapi kalau fatwa yang berlaku sekarang boleh wakaf sementara. Itu fatwa yang berlaku dari MUI yang dipakai ya oleh lembaga-lembaga wakaf. Nah, kalau saya ngelihat substansinya, bukan judulnya. Ya, saya kan di Dewan Pengawas Syariah, Lazdas Baitul Mal Muamalat. Ya, Baitul Mal Muamalat sebagai lembaga zakat sekaligus wakaf itu menerima objek wakaf sementara. Ya, jadi ada yang wakafkan rumahnya untuk tempat tahfiz, diakadnya 2 tahun. Berarti wakaf sementara. Secara tujuan itu berarti itu harta tidak diambil manfaat oleh pemiliknya, tidak dipindah tangankan oleh pemiliknya, manfaatnya yang jadikan fisabilillah. Gitu. Ya kan? Tapi secara judul kata wakaf itu berarti kan harus lama-lamanya. Jadi kalau wakaf sementara, ya, sama aja kita bilang air yang beku. Kalau air beku bukan air, batu es kan gitu. Ya kalau air pasti cair. Kalau air yang beku, ya bukan air lagi, es batu. Kalau saya bilang begitu. Nah tapi kita ngelihat tujuannya aja dah, niatnya. Berarti sama aja dia minjemin hartanya untuk dipakai dalam kebaikan. Nah udah gitu aja dah. Sama aja kan? Nih, rumah saya pinjemin buat tahfiz selama 2 tahun. Nih, tanah saya pinjemin ya buat fakir miskin, bikin usaha di atasnya selama 10 tahun. Kemudian ya, boleh nggak? Ya boleh. Berarti sama aja minjemin. Berpahala jelas. Berbuat baik buat orang lain mesti nggak berpahala. Ya. Cuma kalau wakaf itu kan pahalanya diharapkan nggak putus. Shadaqatun jariyatun, kalau bahasanya hadis Nabi ya. Ya, sedekah yang pahalanya ngalir terus. Berarti kalau wakaf sementara, ya pahalanya berhenti ketika masanya habis. Nah, kenapa fatwanya membolehkan? Ya karena kita ingin menyalurkan kebaikan-kebaikan yang orang-orang inginkan.
Ya, jadi menurut saya tujuannya tercapai, yaitu kebaikan untuk orang yang berbuat baik, ya, dan kebaikan yang bisa sampai kepada orang yang dituju, walaupun memang judulnya salah. Ya, tapi nggak apa-apa, karena prinsipnya menurut ulama la musyahada fil istilah. Kita nggak perlu berdebat tentang istilah, yang penting substansinya. Substansi boleh, ya udah boleh, gitu aja. Mau namain wakaf sementara kayak, mau namain pinjaman kayak, mau wakafin sedekah silakan. Gitu ya, begitu. Karena pemikiran seperti ini pernah terjadi zaman Umar bin Khattab. Ketika beliau menjadi khalifah, ahlul zimmah, non muslim yang menjadi warga negara Islam, itu kan secara hukum Islamnya wajib membayar jizyah. Ya, dalam Al-Quran, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Ya, mereka para non muslim yang menjadi warga negara Islam itu dikenakan kewajiban namanya jizyah. Bagaimana dengan orang Islam? Orang Islam terkena kewajiban zakat. Nah, begitu. Ya, jadi kalau non muslim jizyah, kalau orang Islam zakat. Jadi sama-sama ada kewajiban. Kan setiap muslim wajib nggak bayar zakat? Wajib, bukan orang kaya doang, setiap muslim. Zakat apa? Zakat fitrah. Ya kan? Betul ya? Kan zakat fitrah setiap muslim kan? Nah, begitu juga dengan non muslim. Tapi bukan zakat namanya, jizyah. Nah, non muslim protes ke Umar. Dia merasa ada pengelompokan minoritas dan melabelkan mereka sebagai seakan-akan warga negara kelas 2. Mereka minta, ya Amirul Mukminin, kami pengen disamakan dengan orang-orang Islam. Kami pengen bayar zakat, bukan jizyah. Kata Umar, nggak apa-apa, setor aja, namain, terserah kamu mau namain apa. Nah, begitu. Yang penting kamu setor. Kamu mau nyebutnya zakat, silakan. Walaupun hakikatnya jizyah. Nah, pola pikir ini yang dipakai ulama yang membolehkan wakaf sementara. Ya, paham ya? Hakikatnya bukan wakaf. Karena secara definisi wakaf, dia bukan wakaf. Karena wakaf itu harusnya selama-lamanya. Itu seperti itu. Kemudian nggak mu'allaq, nggak digantung. Ya, ini tanah saya wakafin nanti bulan depan. Berarti belum sah, ya bulan depan baru sahnya. Jadi kan kita bicara sah apa enggak ya? Berarti belum sah, karena nanti bulan depan. Atau nanti kalau si fulan pulang haji, ini saya wakafin, ya berarti kan masih nanti, berarti belum sah. Nanti ya begitu orang yang pulang haji baru akan jadi dilakukan. Nah, kemudian poin juga yang penting, wakaf itu sesuai dengan syarat yang diinginkan oleh pewakaf. Kalau pewakaf bilang ini buat masjid, ya udah buat masjid, nggak boleh buat yang lain. Kalau pewakaf bilang ini wakaf buat masjid dan saya mensyaratkan di masjid ini pakainya mazhab Syafi'i, harus pakai mazhab Syafi'i, nggak boleh yang lain. Karena ulama sepakat setiap orang bebas milih mazhab. Kita nggak bisa, kalau emang dia pilih itu, ya udah kita nggak bisa maksain. Saya wakafin di masjid, cuma syaratnya di masjid ini harus ada kunut. Nah, harus ada kunut tuh, nggak boleh ganti nih. Gitu ya? Karena syarat yang dibuat oleh wakif, selama syaratnya tidak menghalalkannya haram, mengharamkannya halal, itu hukumnya sama dengan nas. Sama-sama wajib diamalkan, dikerjakan. Selama syaratnya tidak bertentangan dengan syariat. Gitu ya, seperti itu. Oke. Cuma kalau tanah ini fasum ya statusnya. Fasum ya. Milik perusahaan apa yang sudah diwakafkan? Milik pengembang masih ya. Diserahkannya apa akadnya gitu loh. Yang jelas bukannya serahkan doang. Kalau serahkan cuma merawat, mengurus ya lain lagi hukumnya kan. Kan gitu ya. Kalau serahkan arti kita dikasih kewenangan untuk mengelola, merawat, nah itu lain lagi. Kan poinnya kepemilikannya, apa masih milik pengembang atau sudah wakaf, kan begitu. Ya kan? Adapun diserahkan kepada yayasan untuk mengelola, itu belum ada serah terima kepemilikan namanya. Ya.
Nah ini silakan dah. Apakah emang perlu apa enggak? Nah, itu lihat aja urgensinya apa. Karena secara hukum masjid itu tidak harus wakaf statusnya, tidak harus. Masjid boleh milik pribadi. Ya, saya punya tanah, saya bikin masjid. Bikin masjidnya juga pakai duit saya 100%. Boleh, boleh. Yang di Jakarta Utara, masjidnya siapa ya? Yang di Sunter, masjid yang bikin orang Cina, Ma'alaf tuh. Ya kan? Masjid apa namanya? Mustafa namanya. Ya kan? Begitu. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Sah. Nanti statusnya di milik pribadi. Gitu. Ya, nggak wajib wakaf ya. Nggak wajib wakaf. Nggak wajib. Ya. Jadi mau wakaf boleh, mau enggak juga boleh. Nah, cuma kalau ingin menjamin keberlangsungannya selama-lamanya, ya wakaf. Gitu ya. Karena saya pernah juga menemukan sebuah masjid, ya, sama yang bikin ternyata tanahnya belum wakaf. Akhirnya orang pada menyumbang ragu. Takutnya nanti udah jadi masjid sengketa. Nah, kan gitu. Bener, akhirnya orang pada ragu nyumbang. Itu masjid nggak lanjut. Ya, kenapa? Statusnya belum wakaf, orang ragu kan? Kalau nggak wakaf tiba-tiba sama ahli waris yang sengketa, itu repot, mesti jadi. Akhirnya nggak lanjut tuh bangun masjid, nggak lanjut, ya. Baru bikin fondasi, udah berhenti nggak lanjut. Sayang, makanya orang pada menyayangkan. Ini kenapa? Ya kan, pemiliknya nggak wakafin aja gitu kan? Kalau wakafin orang berani kan sedekahnya. Kenapa? Ya wakaf berarti kan statusnya nggak bakal mana-mana tuh masjid. Ya, begitu. Oke. Jadi syarat yang terakhir, apapun yang disyaratkan oleh pewakaf, selama tidak bertentangan dengan syariat, nah itu wajib dilaksanakan. Misalkan, sini kalimat contohnya takdim dan takhir. Artinya apa? Untuk penerima manfaatnya boleh yang diatur oleh ya, wakaf. Misalkan, ini untuk anak yatim kecamatan ini untuk anak yatim kelurahan ini, ya kita harus laksanain. Ya, begitu. Nanti kalau kelurahan ini udah cukup, baru boleh kelurahan yang lain. Nah itu namanya takdim dan takhir. Ya seperti itu ya. Atau taswiyah dan tafdil. Nah ini nanti untuk yatim, ya bagi rata sama dah. Atau nanti bedain ya. Yang prestasinya bagus kasih banyakan. Nah misalkan. Itu semua syarat kalau ditentukan oleh pewakaf, maka nazir harus melaksanakan. Gitu ya. Makanya biasanya kita kalau menerima wakaf tanya sama wakaf apakah ada permintaan tertentu, syarat-syarat tertentu atau enggak. Nah syarat itu harus tertulis biar jadi dokumen. Ini saya wakafkan buat masjid, ya udah buat masjid, nggak boleh yang lain. Nah, ini saya wakafkan buat madrasah, berarti buat madrasah. Ya seperti itu. Baik, itulah yang termaktub dalam kitab ini tentang wakaf. Selebihnya jika masih ada masalah-masalah yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan wakaf, ini saya punya pengalaman Ustaz. Jadi di tempat kami itu ada seseorang, beliau mewakafkan sebidang tanahnya untuk musola. Terus sekarang sudah tiada yang memberikan wakaf itu. Lalu beliau almarhum itu punya putra putrinya banyak ya, gitu kan. Nah, lalu kami sebagai pengelola untuk menjaga kemaslahatan tanah tersebut yang digunakan musola ragu. Akhirnya kami buatkan sertifikat untuk bisa ada bukti, gitu kan. Nah, dalam sertifikat itu kan harus ada siapa yang punya siapa gitu kan. Nah, itu perlu dibuat satu kepemilikannya enggak? Oke, kepemilikan dari wakaf tersebut. Karena kita khawatir, kan orang itu kan berganti ya, Ustaz kan. Mungkin yang mengelola sudah enggak ada gitu kan. Lalu bagaimana caranya untuk mempertahankan tanah wakaf untuk musola itu tetap eksis gitu loh. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau tanah yang memang sudah jelas wakaf,
dan saksinya pun ada, seandainya wakaf meninggal ya. Kalau wakafnya masih ada, lebih gampang urusannya. Kalau wakaf sudah meninggal dan saksinya ada, maka langkah pertama mengurusnya ke KUA untuk membuat ikrar wakaf. Bahwasanya objek tanah ini sudah diwakafkan oleh pemiliknya. Ya. Nah, nanti tunjuk siapa nazirnya. Nanti KUA akan menunjuk siapa nazirnya. Di dalam sertifikat itu sudah ada namanya 3 orang. Iya, berarti kan A, B, C gitu kan. betul. Tapi kan si A, si B, C itu kan kita nggak tahu sampai kapan mereka akan mengelola itu terus kan. Oke. Sudah tiada atau bagaimana. Baik. Lalu diganti lagi sertifikatnya. Makanya memang akan lebih baik lagi dibuat lembaga hukum, badan hukum, atau kita sebut yayasan. Kalau yayasan kan lembaga, badan, ya, bukan personal. Kalau personal kan bisa meninggal. Kalau yayasan kan bisa berlanjut pengurusnya, gitu ya. Nah, itu yang lebih aman ya, dibikin badan hukum atau yayasan ya, yang menjadi nazirnya. Nanti dilapor lagi ke KUA, ya kan? Dilapor ke KUA kalau ini nazirnya sekarang lembaga, bukan individu, kan begitu, ya kan? Nah, kalau sudah ada ikrar wakaf dari KUA, baru nanti status di negaranya bisa berubah, diurus lagi di BPN. Kalau tanah tersebut memang sudah wakaf dengan nazirnya ini, ya, seperti itu. Itu untuk legalitasnya yang aman. Diurutnya begitu ya. Urus dulu di KUA, ya, baru ke BPN. Kalau ke BPN langsung nggak bisa, karena nanti nggak ada buktinya. Karena dokumen yang dibutuhkan BPN ada ikrar wakaf. Ya, ikrar wakaf. Ya, sebagai bukti tanah ini memang sudah diwakafkan. Cukup jelas? Ya. Nah, jadi kalau memang alhamdulillah masih hidup, ya bagus, diurus, ya kan? Nah, kalau mau lebih aman lagi ya tadi buat badan hukum, yaitu ya yayasan. Gitu. Atau kalau nggak buat badan hukum, ya buatlah ya kesepakatan yang disaksikan oleh jamaah. Kalau si fulan meninggal akan ada yang melanjutkan. Jamaah diwajibkan untuk memilih siapa yang melanjutkan. Nah, kesepakatan sesama individu atau kelompok itu kan di mata hukum juga sah, punya kekuatan hukum, gitu ya. Tinggal ditandatangani di atas materai, apalagi kalau mau diperkuat dengan notaris. Ya, kan kesepakatan antar individu atau kelompok itu kan tetap dianggap sah, ya, jika ditandatangani di atas materai. Gitu ya. Mau lebih kuat lagi, notaris. Nah, gitu. Ya, kan fungsi notaris kan untuk mengesahkan kesepakatan antar individu kan, ya, seperti akad jual beli gitu kan, itu kan diperkuat oleh notaris. Ya, nanti dokumen-dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum jika dibutuhkan di pengadilan. Ya, begitu. Bisa seperti itu, bisa apa-apa. Ya, di dokumen-dokumen tersebut selama dokumennya asli, ya, itu pengadilan bisa terima sebagai bukti hukum kalau tanah ini sudah diwakafkan dan nazirnya si fulan misalkan. Ya, dibikin 3 bagus, ya, jadi aman, lebih aman ya daripada dibikin 1, ya kan? Cakep, udah bener, ya. Cuma tadi antisipasi namanya umur akan berakhir, nah bikinlah kesepakatan lagi sama jamaah dan pengurusnya, ya kan? Jadi jika salah satu dari nazir meninggal, maka jamaah harus segera memilih ya penggantinya, ya kan gitu ya. Nah, bisa tuh ya dibikin di atas kertas, tanda tangan di atas materai. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya, kalau mau bikin yayasan, ya bagusan lagi gitu. Ya. Karena yayasan kan berarti badan hukum ya, yang memiliki kekuatan hukum di depan negara. Kan yang penting kan ini apa? Ini statusnya nggak hilang tanah. Itu paling penting kan? Kan tanah kalau satu hilang kan repot juga, apalagi buat masjid masih hilang.
Soalnya ada kasus tanah masjidnya digembok, kenapa? Sengketa tanahnya, ya Allah. Bisa terjadi, pernah saya baca di berita-berita ya, gitu. Ya. Atau kalau kita pernah dengar berita misalkan sekolah ditutup, kenapa? Tanahnya masih sengketa oleh ahli waris kan gitu ya. Ya kan? Jadi yang memberikan tanah buat sekolah, nah itu mungkin belum mengikrarkan wakaf, ya kan gitu kan? Dan sehingga ahli warisnya pengen ambil. Yang namanya tanah kan pasti berharga, ya kan? Ya ahli waris mungkin, wah ini harta kita, kan gitu kan? Nah, makanya selama kita masih hidup, ya kita urus legalitasnya. Mudah-mudahan juga jelas ya. Lagi, ya? Apa? Lebih baik mana infak sedekah ya melaksanakan daripada wakaf, karena banyak contoh ya tanah-tanah hasil wakaf atau barang yang diwakafkan itu ini kan soal apa membebani tanggung jawab penerusnya ya, membebani tanggung jawab ahli warisnya atau ya masyarakat yang mendapatkan amanat wakaf itu. Contoh di Lakasa saja ini ada itu di belakang kantor pemasaran dulu masjid sudah diratain dengan tanah, sekarang nggak ada yang ngurus kan. Dari situ kan kita jadi berpikir ya, contoh tadi yang contoh untuk masjid ya, ya mudah-mudahan sih masjid selalu terjaga ya. Tapi banyak apa ya. Dulu zaman orang-orang dulu di kampung-kampung kan banyak setiap rumah rame-rame bikin musola untuk diwakafkan, tapi pada akhirnya jadi kandang kambing semua. Di Aceh misal kita tahu, di Aceh itu dulu terkenal banyak sekali masjid-masjid. Sekarang fenomena yang menariknya orang Bima, orang Lombok itu hampir setiap gang itu ada masjid. Dan itu statusnya wakaf. Khawatirnya itu. Ya, baik. Jadi memang ya. Tadi kalau pertanyaan pertamanya mana yang lebih utama, infak atau wakaf? Jawabannya tergantung kebutuhan. Contohnya kebutuhan ya. Kalau seandainya jumlah masjid secara kebutuhan udah cukup, maka kita jangan lagi mewakafkan tanah buat masjid, ya kan? Tapi kita berinfak buat kemakmuran masjidnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kan wakaf kan umumnya aset nggak bergerak, oke? Jadi kalau seandainya jumlah masjid yang ada sudah cukup, maka jangan mewakafkan tanah buat bikin masjid, karena jadi sia-sia, sepi, nggak ada jamaahnya, kan begitu ya. Maka yang lebih utama apa? Ya berinfak, bersedekah untuk memakmurkan masjid, gitu. Itu lebih afdal, jelas. Paham ya? Kemudian kan aset wakaf itu kan butuh biaya operasional, ya kan? Nah kalau kita bersedekah untuk menjadikan aset wakaf itu produktif, berarti kan udah saling tolong menolong namanya. Si A memberikan tanah, kita memberikan biaya operasional. Berarti kan tolong menolong kan? Nah kalau cuma kasih tanah doang nggak ada operasionalnya, jalan nggak? Kan nggak jalan kan? Nah kalau dengan logika seperti ini, kira-kira besaran siapa pahalanya? Yang ngasih tanah atau yang ngasih biaya operasional? Gedean mana pahalanya? Ya nggak bisa dihitung mana yang gedean, kagak bisa, ya kan? Nggak bisa dikatakan yang ngasih tanah gedean pahalanya daripada yang ngasih dana operasional, betul nggak? Ya kan? Kan saling melengkapi namanya. Dana operasional nggak ada tanah, ya nggak ada produktivitas. Tanah tanpa biaya nggak ada produktivitas juga kan? Maka kita nggak bisa mengatakan gedean pahala wakaf daripada infak, kagak juga. Paham ya? Kagak juga ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan, saya mau wakaf aja pahalanya gedean. Nah gitu. Ya belum tentu juga lah. Gimana ya? Jelas ya? Ya belum tentu juga yang mewakafkan tanah pahalanya gedean daripada yang sedekah menjadikan wakaf tersebut hidup, kan gitu. Betul nggak? Ya kan? Jadi kita nggak bisa mengatakan gedean ini paling nggak bisa. Secara logika aja kan begitu, ya kan?
Secara hakikatnya malaikat yang nyatet dah, kita nggak tahu urusan dah. Ya kan? Kan besar pahala tergantung niat. Tergantung nih niat. Kan kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Orang yang sedekah 1 dirham, pahalanya bisa mengalahkan yang 1000 dirham. Nah itu aja Nabi yang bilang begitu kan. Berarti belum tentu orang yang mewakafkan tanahnya pahalanya lebih besar daripada yang sedekah sehingga tanah wakaf bisa hidup. Ya, belum tentu orang yang mewakafkan tanahnya buat masjid pahalanya lebih gede daripada yang berinfak buat kemakmuran masjid. Belum tentu juga. Yang pasti apa? Yang pasti fastabiqul khairat. Nah, udah itu yang pasti dah. Ya kan? Nah, jadi kalau kita ingin mengelola kekayaan umat, pola pikirnya begitu. Jangan saya mau bikin masjid karena saya banyak. Ya, jangan juga. Terus terang saya begitu menyampaikannya. Jangan bikin masjid kalau yang ada aja belum penuh. Yang ada aja masih kosong, bikin masjid. Ya, kalau saya bilang begitu di mana-mana. Jangan bikin masjid kalau yang ada aja belum penuh. Ya kan? Kalau ente punya duit banyak, yuk kita gunain bikin program yang bikin orang pada ke masjid. Nah, begitu. Gitu ya. Kalau yang punya duit banyak, yuk kita pikirin bikin program biar orang banyak ke masjid. Gimana caranya? Nah, kan gitu. Kan program butuh duit. Ya kan? Daripada ente duitnya bikin masjid, akhirnya masjid ente kosong, masjid saya kosong. Kenapa? Ya orang ke masjid juga. Buat apaan coba? Ngeluarin duit miliaran rupiah tapi masjidnya kosong. Buat apaan? Ya kan? Begitu ya. Jika tadi pertanyaannya mana yang lebih baik, itu jawabannya kondisional. Menarik juga soal apa? Kan banyak juga akhirnya ya untuk operasional masjid ya. Kadang sampai masjid itu bikin badan usaha yang uangnya dan uang wakaf. Kalau kita tadi kan Ustadz mencontohkan Tanah Haibar ya. Saya nggak tahu nasib Tanah Haibar sekarang itu seperti apa. Tapi praktek yang lakukan oleh misal Masjid Jogokarian. Saya dengar mereka itu sampai punya tanah wakaf dalam bentuk sawah itu berhektar-hektar gitu. Bahkan mereka punya perusahaan. Saya ini kan juga petani. Saya juga dengar para pedagang atau pemimpin perusahaan. Bagaimana kalau misal wakaf-wakaf itu justru tidak untung tapi rugi gitu. Itu. Fenomena sekarang juga ini banyak masjid itu bikin masjid mat dan sebagainya gitu. Itu kan juga saya dengar uang untuk modal itu kan juga diinfakkan oleh jamaah sebagai bentuk wakaf. Bagaimana kalau itu rugi gitu? Bagaimana itu justru misal melahirkan istilahnya namanya uang ya? Kan agak repot ini. Gitu gimana Tat? Mungkin penjelasan tentang ini. Iya, baik. Jadi kan kita katakan secara definisi sebenarnya wakaf uang itu tidak masuk kategori wakaf. Cuma ada pengembangan ijtihad. Ya. Jadi ada wakaf uang namanya. Nah, karena definisi wakaf itu hartanya tetap harus ada, berarti uang yang diwakafkan nggak boleh berkurang. Kalau rugi dalam artian tidak mendatangkan keuntungan, masih nggak apa-apa. Tapi kalau rugi modalnya berkurang, nah ini masalah. Gitu ya. Rugi modalnya berkurang, nah itu repot. Ini ada modal 100 juta sebagai wakaf uang. Ya, lalu kita usahakan membuat usaha yang menghasilkan. Kemudian hasilnya buat kemakmuran masjid. Kan gitu. Nah, kalau hasilnya nggak jalan atau bahkan rugi usahanya, dananya yang 100 juta berkurang, nah itu masalah. Masalah. Maka kalau saya berpikirnya adalah hal yang sifatnya berisiko jangan kita kerjakan. Jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya yang namanya usaha. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Itu tetap akan lebih mudah untuk maju kalau dimiliki oleh individu. Kalau dimiliki lembaga, biasanya susah maju. Contoh yang paling gampang apa? BUMN. Pegawainya nggak pernah merasa memiliki. Nggak merasa memiliki karena dia digaji kerja udah kelar. Kecuali dikasih nih kalau usahanya maju dapat bonus, nah mungkin dia masih semangat.
Kan begitu ya. Beda dengan milik pribadi. Kalau milik pribadi semangat untuk ngolahnya. Maka saya di mana-mana saya sering nyampaikan begitu. Kalau masjid bikin badan usaha, berat terus terang. Karena pengelolanya nggak merasa memiliki. Jadi dorongannya untuk memajukan lemah. Biarlah orang-orang kaya yang sedekah ke masjid, kita ajak terus sedekah sebanyak-banyaknya. Insya Allah dengan sedekah ditambah kaya. Nah, kalau saya lebih memilih begitu. Kenapa? Karena saya udah ngalamin. Masjid saya udah berapa kali bikin usaha gagal. Ya, udah berapa kali bikin usaha gagal. Nah, kalau seandainya berhasil, kita pelajari apa faktornya yang bikin berhasil. Kan gitu ya. Nah, kalau Masjid Jogokarian berhasil, kita lihat faktornya apa. Itu punya nggak faktornya? Nggak punya. Ya, berarti kita nggak bisa ngikutin. Itu yang saya sampaikan begitu. Saya berapa kali ikut acara semacam seminar ya, yang ngisikan langsung Pak Jazir. Saya ngomong begitu. Ya kan? Masjid Jogokarian bisa berhasil harus dipelajari apa faktor yang menjadikannya berhasil. Kita punya nggak punya. Susah dong kita berhasil seperti Jogokarian. Jogokarian bisa berhasil pelajari faktornya apa, pendukungnya apa, ya kan? Personalnya, masyarakatnya, kulturnya, kan begitu kan? Gitu kan? Itu kan faktornya kan? Nah kalau faktornya kita nggak punya, ya kita nggak bisa berhasil seperti Jogokarian. Nggak bisa. Ya, kalau kita punya, karena orang banyak terkesima dengan keberhasilan Jogokarian, tapi nggak nanya langkah dari nolnya itu gimana. Jadi nggak langsung gede. Tahapnya banyak tuh. Ya, usahanya dari kecil sampai bisa gede gimana? Ya, begitu. Emang terkenal dengan usaha yang sifatnya memakmurkan jamaah kan gitu. Ya. Nah, makanya kalau saya mengatakan kalau memang nggak punya faktor tadi, ya lebih baik jangan deh. Ya. Karena masjid kayak Jogokarian sedikit banget. Sedikit banget. Ya. Gitu. Nggak banyak yang begitu. Ya. Kalau saya lebih cenderung ya orang-orang kayak sekitar masjid kita ajak dah sedekah buat makmurin masjid. Itu aja lah daripada masjid bikin badan usaha, kecuali punya faktor pendukung yang dimiliki oleh Jogokarian. Nggak apa-apa, bagus. Ya kan? Punya aset tanah, ya kan, yang produktif kayak sawah menghasilkan, ya kan. Nah, cuma ada satu hal lagi nih Bapak nih, yang saya lihat, saya kebetulan pernah sekali ke sana. Jadi kayaknya Jogokarian itu kemakmurannya itu bukan kemakmuran masjid, kemakmuran jamaah. Itu yang saya lihat. Bedakan antara kemakmuran masjid dengan kemakmuran jamaah. Bedanya apa? Masjid ini sangat sederhana ternyata. Sangat sederhana masjidnya. Masih gedean ini. Masih gedean ini masjidnya. Sebelum ke sana pikir masjid gede gitu ya. Kagak. Jadi dia bukan makmurin masjid, makmurin jamaah. Itu poinnya. Bukan makmurin masjid. Karena orang banyak ngelola masjid, makmurkan masjid apa? Masjidnya ada duit bikin mewah, ada duit bikin mewah, ada duit bikin mewah. Begitu pola pikirnya. Duit banyak ganti karpet, duit banyak ganti lantai. Saya tegur tuh pengurus masjid yang begitu. Saya tegur. Apa? Emang masyarakat sini udah pada makmur ya? Nah lantai masih bagus diganti, yang tadi kami ganti marmer. Jogokarian tuh makmurin jamaah bukan makmurin masjid. Itu yang saya lihat. Kalau makmurin masjid mewah mesinnya dibikin. Nah asetnya banyak banget. Ya kan? Asetnya miliaran. Itu bedanya. Bukan makmurin masjid, makmurin jamaah. Mungkin itulah keberkahannya. Tuh di situ maksudnya. Paham ya? Karena yang dipikirin perut jamaah bukan
fasilitas masjidnya dibikin mewah, ada enggak? Saya pikir masjidnya mewah gede kagak nyata. Ya kan kagak. Sementara banyak masjid yang dipikirin fasilitasnya, dibikin mewah, dibikin sejuk, adem, temboknya diganti marmer, ya kan gitu ya. Lampunya diganti yang cakep-cakep. Jadi Masjid Negara itu sepertinya yang saya paham justru seperti masjid zaman Nabi. Masjid zaman Nabi apaan? Ya begitu doang, cuma tembok doang, nggak ada atapnya. Atap cuma bagian depan doang, itu pun pakai pelepah kurma. Ya, Bapak lihat kan di Madinah, di Museum Nabi, ya, yang udah pernah umroh nih, kan ada tuh Museum Nabi ya. Nah di situ ada miniatur Masjid Nabawi. Cuma tembok doang, segi 4, sama pintu masuk, lantainya tanah. Makanya kalau hujan becek, ya kan? Jadi kalau hujan sholatnya dijamak, kan begitu. Mereka ada bab menjamak sholat karena hujan, ya kan gitu kan? Ya. Jadi kalau hujan sholat jamak biar pada nggak balik ke masjid lagi, kenapa? Masjidnya becek kan gitu. Atap bagian depan doang dikit, itu pun pakai pelepah kurma. Jadi yang dipikirin bukan kemakmuran masjid, kemakmuran ya. Nah, itu poinnya. Mungkin menurut saya yang bikin di masjid itu. Gitu ya. Jadi bukan bikin badan usaha buat bikin masjid tambah cakep. Ya kan? Fasilitasnya tambah mewah. Nah, banyak kan masjid begitu sih. Ya. Duit banyak. Ya, ada tempat saya ngajar begitu. Lantainya diganti. Karena masih utuh, masih cakep. Diganti lantainya kayak granit. Allahu Akbar. Ya kan? Lantai diganti. Saya bilang emang masyarakat sekitar sini udah pada makmur ya, saya bilang. Itu kesalahan pengurus masjid itu di situ. Ya. Jadi kalau tadi yang diangkat contohnya adalah Jogokarian, yang saya lihat waktu ke sana itu yang dimakmurkan jamaahnya, bukan masjidnya. Betul nggak? Yang pernah ke sana, ya, ya kan? Yang pas korban, kebetulan saya datang ke sana habis korban tuh 100 berapa, sekitar 150 ekor sapi. Bingung saya tuh, gimana panitia itu? Ya, sampai Kapolda Jogja naruh sapinya di situ. Saya kan lihat listnya itu. Kalau Jumat itu nasi box di batas ini. Ya kan? Artinya apa? Yang dipikir kemakmuran jamaah, bukan kemakmuran masjid. Nah kalau jamaah makmur otomatis masjidnya rame, gitu ya? Gimana? Paham ya? Jadi yang dimakmurkan bukan masjidnya, tapi jamaahnya. Tuh, sepertinya kata kuncinya itu. Ya, yang mungkin banyak orang abai. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi kalau mau bikin badan usaha, tujuannya apa dulu? Kalau cuma buat cakepin masjid, jangan. Tapi kalau buat makmurin jamaah, cakep. Insya Allah berkah. Insya Allah mudahkan rezekinya. Kenapa? Karena mikirin perut orang. Nah kan gitu. Ya, masjid mah yang penting ya kehujanan dah, nggak bocor, udah cukup, udah cakep dah. Ya, saya kalau pas melihat masjid di atas, yang bagian atas nih, kalau kata saya, itu mah ngablak aja enakan kali adem. Ya, kayak di Andalusia kan tuh jendela semua tuh dibuka. Atau di masjid Sunda Pondok Indah. Nah, Pondok Indah itu juga nggak ada jendelanya di lantai atas, itu buka aja angin lewat. Gitu. Ya, jadi ini cakep saya bilang nih, tubuh angin adem nih, nggak perlu pakai AC, ya kan? Bisa hemat pengeluaran. Nah, itu menurut sudut pandang saya ya. Gimana pengurus dan jamaah sini aja. Baik ya, kita cukupkan. Udah jam 6 ya. Oh masih lagi? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini di wilayah kita sini dan ada yang namanya masjid maupun musola berdiri di lahan yang tidak bantaran kali begitu tadi ya. Dan pertanyaan saya, bagaimana hukumnya dan bagaimana juga jamaah yang sudah membangun, memberikan infak, sedekah
untuk pembangunan dan lain sebagainya. Karena memang kalau minta perizinan ke pemerintah karena ini bantaran kali tidak diberikan. Itu satu. Yang kedua, menyambung pertanyaannya Pak Seho terkait masalah wakaf. Memang di Belakasa ini ada, dulunya itu ada masjid yang diwakafkan. Dan dulu memang oleh orang wilayah Kampung Serap itu dipakai untuk jamaah wilayah sana. Namun begitu sudah dibeli oleh pengembang, masjid itu dirobohin. Tapi dari yang mewakafkan sudah pesan bahwa ini tidak boleh dipindah tempatkan. Saya tetap mau mewakafkan masjid ini di tempat ini. Sampai hari ini memang ada tanahnya tapi belum dibangun. Mohon pencerahan, terima kasih. Baik. Membangun masjid di bantaran kali. Itu status tanahnya milik siapa? Pemerintah. Bantaran kali status tanahnya pemerintah, bukan Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah mengganggu aliran sungai? Ya, tentunya tidak ada Ya, gitu ya. Karena itu namanya kan aliran sungai berarti memang buat air lewat. Kalau saya sampaikan di masyarakat begini. Saya katakan haram hukumnya bikin rumah dengan mempersempit lebar kali yang ada. Kenapa? Karena itu berarti bukan tanah milik kamu. Itu tanah tempat mengalirnya sungai yang maslahatnya untuk orang banyak. Saya bilang gitu, nggak boleh. Hadisnya mengatakan orang yang mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, ya, orang yang mengambil kalimat hadis ya, mengambil sejengkal tanah yang bukan haknya, nanti di akhirat akan dililit dengan 70 bumi. Ya, dililit siapa? Berarti kan ya ditindihin gitu ya. Itu artinya apa? Keharaman membangun bangunan di atas tanah yang bukan milik kita. Nah, masjid memang bukan milik pribadi. Betul. Tapi yang memulai membangun di bantaran kali, yang memang kalau emang itu adalah tempat alirnya air, ya jangan. Karena akan mengganggu air ketika akan lewat, yang bisa mempersempit lebar sungai, bisa mengakibatkan banjir dan semacamnya. Gitu ya. Kalau dari awal, kalau saya pasti mengatakan nggak boleh. Gimana kalau terjadi? Nah, berarti kerusakan yang mungkin terjadi itu harus diantisipasi. Ini gimana nih, masjid udah ada? Oke, kalau gitu mengganggu air lewat nggak? Kalau enggak ya udah biarin. Kalau mengganggu, maka lebih diutamakan air lewat. Kenapa? Karena kalau air terganggu bikin banjir. Kalau banjir terjadi, yang terjadi kerusakan. Kaedahnya meninggalkan kemaslahatan demi menghindari kerusakan itu diutamakan. Gitu ya kaedahnya. Meninggalkan kemaslahatan. Contohnya apa? Nggak jadi bangun masjid. Berarti kan nggak ada kemaslahatan kan? Demi mencegah kerusakan. Berarti demi mencegah banjir. Nah, itu kaedah. Ya, gitu. Nah, kalau sudah dibangun, kita lihat merusak nggak, mengganggu nggak? Ya, kalau nggak mengganggu ya biarin. Ya kalau nggak dapat izin ya iyalah, bantaran kali nggak mungkin dapat izin. Karena kan status kepemilikannya udah milik negara kalau kali, bukan milik kita, bukan milik warga. Oke? Itu mungkin jawaban saya sampai situ doang bisanya. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau tanah itu sudah diwakafkan, kok bisa dibeli sama pengembang, itu gimana ceritanya? Kan diwakafin nggak boleh dijual. Nah, kalaupun ada, biasa begini nih. Kalaupun ada, bukan dibeli, karena dia berada di tengah-tengah proyek, ya, yang dibangun oleh pengembang, ya, di tengah-tengah. Sebenarnya nggak harus dijual, bisa. Cuma kalau pengembang memang punya tata letak yang berbeda, misalkan titik situ dia punya rancangan bangun rumah misalkan, oke, berarti tukar guling, ya kan? Berarti pengembang tetap harus membangun masjid, membangun. Kan ada perumahan yang pernah saya datangin begitu,
warganya mensyaratkan pengembang bangun masjid. Pengembang yang bangun. Ya. Jadi tanahnya statusnya nggak harus dibayar oleh pengembang. Kenapa? Tanah wakaf. Ya kan? Misalkan berapa nih? 500 meter nih tanah nih, masjid. Ya. Pengembang nggak bayar tuh, nggak harus beli. Cuma dipindahin masjidnya. Karena dirubuhin, pengembangnya harus bangun. Itu warganya sepakat begitu. Cuma di tempat mana saya lupa, saya pernah datang begitu. Jadi warganya minta begitu. Boleh kalau emang pengembang punya, kan namanya pengembang kan berarti kan bikin tata ya, tata rumah gitu ya, kan begitu. Kalau posisi masjid itu sama aja pengen digeser, boleh. Tapi pengembang wajib bangun. Rubin doang nggak boleh, harus bangun. Harus bangun. Ya, di Kuningan Jakarta ya, bukan ini. Itu ada sebuah masjid, ketika gedung sebelah ngebangun, itu kena dampak rusak, ketiban kren masjidnya, rusak parah. Nah, tapi pengembangnya tanggung jawab, akhirnya masjid dibangun ulang, sama cakep. Nah, itu begitu. Apalagi dirobohin, wajib bangun sebenarnya, maka harus ditinjau lagi tuh. Siapa masyarakat yang mewakili? Siapa orang yang mewakili masyarakat ketika negosiasi dengan pengembang? Nah, tanggung jawab dia. Kenapa kok dia bisa menyetujui masjidnya dirobohin tanpa ada kompensasi? Harusnya kalau masjidnya dirobohin, tanahnya dipindahin ke lokasi lain dengan jumlah yang sama, pengembang harus bangun, harus wajib. Nah, itu nanti ditelusuri ya. Nah, jadi kalau emang tanah dipindah dan negosiasinya pun harus kuat. Kalaupun dipindah, tempatnya juga harus strategis. Jangan iya diganti tempatnya nggak strategis di pojok misalkan. Jangan mau. Ini terkadang mohon maaf, kita kalah sama pengembang. Ya kan? Jangan, nggak boleh. Ya. Masjid Darussalam di Kuningan, tahu ya? Belakang Hotel Mulia. Itu bergeser tuh dari tempat lokasi aslinya. Ya, tukar guling sama Hotel Mulia. Geser jadinya. Ya kan? Nah, coba saya nggak tahu persis yang ngebangun apakah hotel apa siapa, saya kurang tahu. Yang saya tahu cuma itu. Jadi geser dengan jumlah luas yang sama. Oke? Nah, jadi tetap aset wakafnya tetap ada, cuma berpindah. Maka kalau tadi yang kita bilang nggak boleh dijual, nah kalau fatwa sekarang, ya bukan dijual, cuma dipindahkan. Contohnya pesantren Darul Rahman, itu kan di Senopati, ya kan asalnya, dijual, bikin di Jagakarsa. Malah banyak kan dapatnya, ya kan? 1000 meter di Senopati, Jagakarsa udah berapa ya? Nah kan gitu ya. Nah itu namanya memindahkan aset wakaf. Memang dijual tapi untuk di tempat lah. Nah itu kalau menurut ulama sekarang itu boleh. Ya. Jadi kalau ada masjid dibongkar, itu kan bendanya benda wakaf semua tuh. Harus diuangkan tuh, jangan dihancurin. Jadi kalau bongkar masjid, nggak kayak bongkar rumah kita ya. Gentengnya usahakan jangan ada yang pecah. Supaya bisa dijual. Jadi uangnya jadi aset wakaf lagi. Begitu prinsipnya. Ya kan? Kayu-kayunya yang masih bagus dijual. Jadi uangnya buat aset wakaf lagi. Kecuali yang udah gak layak ya. Nih, urusan wakaf ya. Kenapa? Itu udah harta wakaf yang secara hukum harus tetap ada. Nah, kalau nggak ada, nanti kita tanggung jawab. Mudah-mudahan kecapai ya. Ya. Jadi yang mewakili warga tuh tanggung jawab tuh dengan pengembangnya kenapa bisa mesti. Nah, gitu ya. Jadi kalau pindah lokasi, oke, nggak apa-apa, ya kan. Tapi harus dibangunin lagi sama pengembang. Karena tadi udah ada masjid dirobohin. Tergantung sih. Kalau tanahnya dijual, buat tadi prinsipnya masyarakat butuh masjid apa enggak? Satu, masyarakat yang dulu punya masjid di sana, apakah akan ke sini? Gitu. Tapi sih ceritanya yang saya tahu itu yang memanfaatkan itu baik keluarganya maupun yang memanfaatkan itu nggak mau dipindah, tetap dibangun di situ. Cuma sampai hari ini belum dibangun. Tapi para ahli waris Nggak ada.
Ya udah. hanya sekarang silakan sama otomatis sekarang ke pengembang. Kita aja yang ngurusin di situ sebagai RT ya diserahin. Pokoknya karena tadi sudah ada masjid, itu berarti harus dibangun. Oleh siapa? Oleh yang merubuhkan. Nah begitu aja udah kaidahnya. Gitu ya, itu yang paling gampang ya. Oleh siapa? Yang rubuhin siapa? Jadi yang bangun lagi. Nggak ada masalah. Yang penting kan dia ngebangun lagi. Nggak ada masalah. Kan kita bicara fisik bangunan masjidnya, bukan siapa yang ngebangunnya. Gitu ya. Dia yang merubuhkan, ya dia lagi yang ngebangun. Oke, jadi itu harus dituntut untuk membangun ulang. Ya, oke baik. Karena waktu juga ya kita cukupin. Insya Allah kapan waktu ya yang akan datang kita ketemu lagi. Kita lanjutkan dengan bab-bab yang lain. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Iya kan aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.